Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Waduh. Jadi Waalaikumsalam, Pak. yang masuk siapa? Si Tiara ya? Tiara sama Sheila, Pak. Yang dulu masuk siapa? Sheila atau Tamara? Tiara. Yang dulu masuk. Yang masuk duluan, Pak. Siapa? Tiara atau Sheila? Tiara, Pak. Tiara, oke, Tiara dulu ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Ya. Sebentar ya, Pak. Saya Buka coba. videonya, buka videonya. Baik, Pak. Ya. Gelap di mana nih gelap? Sudah. Di kamar, Pak. Cahayanya kurang, Pak. Maaf ya, Pak. Iya, iya. Pak, saya kan kemarin sudah sempro. Iya. Ya, saya mau mengkonfirmasi terkait revisinya, Pak. Jadi Iya. kemarin Revisi siapa? berita Yang CP yang nanya siapa itu? Pak Muklis sama Bu Asri, Pak. Ya, jadi revisi itu nanti kamu udah hubungi dia? Saya sudah ngubungin Bu Asrinya belum ngerespon, Pak. Saya juga udah tanya sama anak bimbingannya. Nanti katanya kalau mereka bimbingan saya mau ikut join. Iya, iya, iya. Kalau Pak Muklis, saya udah kemarin 2 hari kemarin saya sempat diskusi, Pak, Iya. terkait penambahan variabel dependen. Kan Pak Muklis minta ada tambahan NIM. Saya Iya, iya. tanya, iya Pak, itu untuk mau dijadiin robustness test aja atau menjadi variabel dependen? Robustess itu juga sama kan, sama aja kan, dependent Pak. variable juga nanti di hasilnya kan, sama aja. Ya, cuma kata Iya, Pak Muklis katanya jadi dependen aja Pak. Berarti iya, iya, saya iya. Jadi ngubah, bandingkan hasilnya. ya. Berarti saya nanti, Robustess itu kan kalau kita misalnya dependent variable A, coba dengan B, hasil gimana? Mana beri valid itu aja robustess itu. iya Pak. Ya sama aja. Saya udah coba revisi Pak. Iya, iya. Saya tambahkan di bab 1, bab 2, bab 3 juga tentang net interest margin secara singkat Pak. Sama saya tambahkan literasi yang terdahulu. Iya. Itu Pak. Cuma berarti model regresi saya ada 2 ya Pak. Yang pertama tentang return on asset dan yang kedua tentang net interest margin ya Pak. Iya. Saya izin share screen ya Pak. Iya. Ini Pak. Iya. Untuk yang revisi itu ini Pak. Yang pertama Pak Muklis minta return on asset antara bank buku 1, 2 dibandingkan dengan bank buku yang besar Pak, bank buku 4. Iya. Iya. Di sini saya menjelaskan terkait Itu di bab 1 kan? Di bab 1 Iya, kan? di bab 1-nya Pak. Iya, iya. Di bank buku 1. Kan saya coba cari berita bank buku 1 di Indonesia cuma ada 1 Pak. Bang buku 1 berapa? Bang buku 1 cuma 1 apa? Tinggal 1. Apa Bank tuh? Prima Master. Oh iya, 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 iya benar. Iya Pak. Soalnya asetnya Terus? udah mau mencapai 1T. Ya itu bang sebut putih 43 ya. Iya. Terus di bank buku 2 saya sebutkan, saya beri contoh 2 bank. Saya sebutkan return on assetnya. Lalu saya juga menyebutkan di sini bahwa return on asset yang diperoleh bank buku 1 dan bank buku 2 jauh lebih kecil dibandingkan bank buku 4 seperti bank BCA dengan return on asset sebesar 2,52%. Iya. Terus ini juga saya sebutkan bank lain yang bank buku 4 selain bank BCA juga, Pak. Lalu untuk kemudian yang saya rubah lagi di bagian ini, Pak. Di bagian bab 1 yang penelitian terdahulu kan sebelum sempro saya kan tentang return on asset ya, Pak. Iya. Ini
penelitian terdahulu tentang return on asset, itu saya pisah alinea tentang yang net interest margin juga berarti ya, Pak? Apa? Yang dependennya net interest margin, Pak, yang menguji net interest margin juga berarti, Ya Pak? itu ditambah lagi di latar belakang kasih itu Ini interest. sudah saya kasih juga, Pak, di Iya ya. sini. Terus nanti di bab 2 tambah lagi tulis marginnya. Iya, Iya. untuk di bab 2 saya sudah tambahkan teorinya juga. Saya mau tanya di bagian rumusan masalah, Pak. Kalau salah dikali 2 tuh. Berarti saya sebutkan variabel dependennya, Pak, bukan Iya iya. hanya Iya. kinerja keuangan, Pak. Iya. Tapi bukan kali 2 lah, satu kinerja, satu independen kan jadi 2, dikali 2 tuh. Oh, baik. Oh, dibikin 1A, 1B gitu, Pak. Bukan, ini kan selama ini apa hipotesis berapa? Ada berapa hipotesis? Hipotesis saya ada 8 Nah, berarti, 8 Pak. kali 2 dong, 16 dong. Kan Hipotesis kan yang pertama hipotesis saya ada 4, Pak. 4 itu kan jadi 8 dong. Kan ini sama. Iya, jadi 8, Pak. Iya, hipotesis saya jadi 8. Iya. Untuk rumusan masalah seperti ini atau saya sebutkan ini kinerjanya diganti dengan proksinya, Pak? Bukan polusi kinerjanya bilang. Oh, bilang seperti ini Iya, saja ya, Pak, iya, berarti? kinerja. Jadi kayak kalau gitu sebenarnya apa? Sebenarnya NIM itu juga kinerja tuh. Iya. Ini tetap 4 aja hipotesisnya, sama kinerja sih. Oh, gitu, Pak. 4 aja hipotesisnya sama kinerja kan itu. Oh, Iya, jadi dia nggak usah tambahkan di bab 2 itu kinerja itu tambah lagi apa variabel satu lagi, variabel dependennya itu aja. Jadi hipotesis tetap 4 sih, jangan 8. iya, Pak. Iya, Coba saya perlihatkan hipotesis saya yang udah saya ubah ya, Pak, iya, beserta pengaruhnya iya. yang sudah saya. Bentar, Pak. Ini, Pak, ini hipotesis yang pertama, pengaruh risiko kredit terhadap kinerja keuangan bank. Ini hipotesisnya, Pak. Jadi H1A, NPL berpengaruh negatif terhadap return on asset. Yang kedua, NPL kredit berpengaruh negatif terhadap net interest margin. Seperti ini, Pak. Iya. Lalu yang kedua, risiko likuiditas dengan proksi LDR. Hipotesis pertama yaitu LDR berpengaruh negatif terhadap return on asset. Hipotesis 2B yaitu LDR berpengaruh negatif terhadap net interest margin, Pak. Terus apa lagi, Mbak? Lalu di ini angkar saya itu rata-rata kalau yang dependennya NIM, Pak, itu rata-rata pengaruhnya negatif. Cuma untuk CAR rata-rata penelitian terdahulu itu, Pak, pengaruhnya positif, Pak. Ini alasannya, Pak. Karena apabila CAR-nya tinggi, maka mengindikasikan bahwa dananya tuh cukup untuk menutupi ATMR risiko, Pak. Ini. Makanya saya pakai pengaruh positif. Itu, Pak, yang beda doang. Terus apa lagi? Di bab 3 untuk berarti saya perlu menambahkan robustness test ya, Pak? Ya nggak ada juga apa-apa sih itu. Itu sudah di masing-masing misalnya.
Iya, Ya, rumusnya sama udah. saja. Terus sudah ada dibikin variabel baru, Iya, Pak. sama aja sama saja. Ini saya mau mengkonfirmasi model regresinya ya, Pak. Ya, Itu yang terakhir, Pak. Sebentar. Model regresi. Ini Pak model regresinya. ya. Yang pertama Oh, kamu, itu kamu udah nih kan? Kan ada perubahan kan? iya. Kan kalau pertama itu saya kan hanya return on asset ya, Pak. Ya Terus itu kan nggak masalah, itu tambahan NIM jangan iya, sama itu. iya. Apa lagi? Udah. Udah itu saja sih, Ya, Pak. Saya mau oke. mengkonfirmasi Ya, revisi ya, ya. LSM. Jadi saya tunggu si Asri ya. Ya, Ya, oke. baik, Pak. Ya, oke. Oke, Iya. berikutnya siapa lagi si Bella, silakan. Makasih ya, Pak. Ya, iya, Sela, Pak. Izin share screen ya, Pak. iya. Kemarin itu terakhir saya diarahkan Bapak untuk melanjutkan bab 3, Pak. Iya, iya. Udah selesai bab 3 udah. Udah, Pak. Kemarin itu sampai metode pengambilan Ya, sampel. terus coba terus. Iya, Pak. Terus ini untuk kriterianya bank umum Iya, konvensional sampai pada memiliki kelengkapan data keuangan, iya, annual report dan quarterly. Terus ini Pak untuk operasionalisasi variabel eh Y-nya window dressing, X1, X2, X3-nya LDR, LRRR, dan financial leverage. iya, Kemudian untuk variable control bank size, GDP, dan inflasi. Kemudian ini sudah saya masukkan juga pengukuran dependennya beserta alasannya mengapa menggunakan pengukuran itu, Pak. Karena window dressing itu diproksikan dengan menggunakan data kuartalan pada DPK terhadap total aset. Nah, sehingga ini rumusnya. Kemudian ini juga sudah saya cantumkan digunakan pada penelitian mana saja untuk rumus ini. Kemudian variabel independennya LDR itu sudah saya cantumkan. Kenapa saya memakai pengukuran ini berdasarkan buku. Kemarin saya ke perpus kampus, Pak, iya. untuk Nah, mencari rumusnya ini. Terus untuk penggunaan rumus ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya juga. Dan untuk liquidity reserve requirement ratio kemarin juga sama bukunya satu tempat sama bukunya LDR, Pak, karena dia di buku manajemen perbankan. Nah, terus untuk financial leverage juga sudah saya cantumkan kenapa saya menggunakan rasio DAR, alasannya juga kenapa menggunakan rasio DAR, serta beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan rasio DAR untuk perhitungan leverage-nya. iya, Kemudian untuk variabel kontrol, kemarin saya sudah baca juga, Pak, di buku Subramanyam, pakai rumusnya juga Subramanyam. Kemudian alasannya juga kenapa memakai loan total asset melalui jurnal Bapak. Lalu untuk gross domestic product saya pakai bukunya Mankiw, Pak, Introduction of iya, Economics tahun 2017 itu yang warna hijau di perpus. Kemudian ini rumusnya. Untuk pengukuran inflasi juga sama, menggunakan bukunya Mankiw juga dari tahun 2017 itu. Kemudian ini untuk operasionalisasi variabel juga sudah saya rapihkan tabelnya. Ini dependen, ini independennya sampai pada variabel kontrol. Dan ini untuk teknik pengolahan dan analisis data, nanti saya mau niatnya pakai eViews, Pak. Kemudian ini analisis statistik deskriptifnya menggunakan persamaan regresi, dan ini untuk model regresinya, Pak. Ada 2 karena yang satu menggunakan pandemi COVID, yang satu tidak. ya terus, ya, Oke, Pak. Kemudian sampai analisis model regresi 1 dan 2, kemudian nanti analisis regresi data panelnya pakai uji Chow, kemudian uji Hausman, sama uji Lagrange multiplier. Kemudian selanjutnya juga akan ada uji asumsi klasik yang berisi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Ini juga sudah penjelasannya menggunakan hmm, buku Ghazali sama bukunya Gujarati, Pak, dari iya, perpus juga.
Kemudian setelah itu terakhir adalah uji hipotesis, itu uji T, uji F, sama uji koefisien determinasi menggunakan referensi buku Ghazali sama bukunya Gujarati. Dan ada sedikit tambahan juga dari bukunya Winarno kemarin dari Perpuspa. Untuk bab 3 saya sudah selesai. Terus kemarin tadi pagi saya sudah menggabungkan bab 1 sampai bab 3 saya dan ngecek Turnitinnya juga alhamdulillah aman Pak, 6%. Oke. Sejauh ini progres Oke, saya daftar pustaka mana? Daftar pustaka. Kenapa Pak? Daftar pustaka mana? Daftar pustaka. Daftar pustaka. Oh iya, sebentar saya input ya Pak. Ya. Ya, bentar Pak. Daftar pustakanya. Bentar ya Pak, Mendeley-nya lagi nunggu. Udah? Udah Pak. Satu spasi ya? Oh iya, 1 spasi. Baik Pak. Ya, ini Pak. Totalnya berarti dengan 1 spasi jadi ada 4 lembar Pak untuk daftar pustakanya sendiri. Udah? Iya Pak, sudah Pak. Oke. Jadi daftar sampel aja ya? Oh iya Pak, baik Pak. Terima kasih ya Pak. Ya, sama. Berikutnya siapa lagi? Berikutnya si Delia siapa itu? Izin stop sharing ya Pak. Oke, silakan. Izin share screen ya Pak. Iya. Sampai di mana kemarin Delia? Masih ada revisi di bab 2-nya, terus saya udah masuk ke bab 3 Pak. Iya. Sudah terlihat belum Pak? Belum. Iya Pak, jadi di revisi yang terakhir itu di sahamnya Bapak menyarankan untuk menambahkan jurnal dari Bapak Pak, saya sudah menambahkannya di harga saham. Terus untuk penelitian terdahulunya juga Bapak menyarankan menambahkan sampel, sudah saya masukkan Pak sampelnya di setiap jurnal. Lalu di bagian
Di bagian hipotesis, Bapak menyarankan menambahkan literasi logika, Pak. Logika teori, Pak. Saya sudah menambahkannya di setiap hipotesisnya, Pak. Teori tentang signaling theory dan efisiensi market teori saya, Pak. Ya, terus? Sudah saya kaitkan. So, saya juga menambahkan hipotesis dampak pandemi, Pak. Ya. Lalu saya sudah masuk ke bab 3. Di bab 3 saya ada objek penelitian, Pak. Terus di desain penelitian tentang hipotesis testing saya, lalu ada metode pengambilan sampel, jenis datanya, lalu ada teknik pengumpulan datanya dari laporan perusahaan perbankan yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia, Pak. Lalu sampel penelitiannya, semua bank yang terdaftar di BEI dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Lalu ini kriterianya, Pak, bank yang telah terdaftar di BEI sejak tahun 2016, bank yang telah menerbitkan laporan keuangan selama 4 tahun berturut-turut, bank yang memiliki data yang dibutuhkan, sampel memiliki laporan self-assessment good corporate governance tahun 2016 sampai 2020. Lalu masuk ke definisi operasional variabel dan pengukurannya, Pak. Variabel dependennya saya menggunakan return saham dengan rumus return saham periode sekarang dikurang return saham periode yang lalu dibagi return saham periode yang lalu dikali 100, Pak. Lalu variabel independennya menggunakan NP. Sebentar, Pak. Variabel independennya menggunakan independen. Saya mengambil dari buku Sugiono, Pak. Ya, terus. Lalu ada terus rumusnya saya mengambil dari lampiran SEBI, Pak. Ya. Lalu GCG saya juga menggunakan dari lampiran Bank Indonesia tentang self-assessment. Lalu ROA saya mengambil buku dari si Ahmad, Pak. Ya. Dengan rumus berikut, lalu CHAR. Lalu saya memasukkan variabel pandemi COVID-nya menggunakan variabel dummy. Satu digunakan pada laporan keuangan saat pada masa pandemi dan kategori 0 digunakan pada laporan keuangan sebelum pandemi COVID, Pak. Lalu variabel controller saya menggunakan bank size, mengambil dari buku Leven dengan rumus berikut, Pak. Lalu ini operasional variabelnya, Pak. Ya, terus? Lalu masuk ke teknik pengolahan dan analisis data. Di sini saya menggunakan statistik deskriptif. Lalu uji regresi linier yang persamaan penelitian 1 dan persamaan penelitian 2, Pak, sebelum dan pada masa pandemi COVID. Terus analisis regresi data panel. Uji Chow, ada uji Chow, uji Hausman. Lalu uji asumsi klasiknya menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heterokodesitas, uji determinasi, dan yang terakhir
teknik pengujian hipotesis, Pak, menggunakan uji parsial, uji T. Ya. Terus? Udah Udah, selesai? Pak, baru. Iya, Pak. Setelah ini saya mau menginput Turnitin dan menginput Mendeley, Pak. Oke, nanti daftar aja ya. Oke, Pak. Baik, Pak. Ya. Setelah ini saya baru bisa daftar ya, Pak, kalau udah Turnitin ya, Pak? Iya. Baik, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ya, sama-sama. Siapa lagi berikutnya? Oh, saya, Pak. Ya. Izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Yang dulu masuk siapa? Habis Tiara siapa itu? Delia, Oh, Sela. Munti sih, Pak. Hah? Munti sih, Pak, tadi saya lihat. Si Gina, mana tuh? Gina dulu, Pak. Gina mana? Kamu apa perbaikannya, Jimmy? Saya sudah, Pak. Saya mau bimbingan jurnal. Oh, jurnalis, silakan. Sudah terlihat belum, Pak? Apa? Ini, Pak, saya sudah bikin jurnal Oke. sesuai dengan buku panduan dengan Arial dengan ketentuannya 11 sama marginnya 2. Ya. Abstrak. Tuh, digini lagi, tolong Pak, digini lagi. Oh, bentar, Pak. Sudah, Pak. Judul saya pengaruh good corporate governance, profitabilitas, dan leverage terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur, sektor industri, barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2015 sampai dengan 2019. Di sini saya sudah membuat abstrak dengan 3 alinea, lalu pendahuluan, landasan teori, hipotesis, lalu kerangka, dan metodologi, lalu rumus. Rumus manajemen laba dan rumus regresi linier. Ya. Terus analisis pembahasan. Ya. Uji asumsi, uji multikol, uji heteros, Berapa halaman uji semua? autokol. Berapa halaman? 20, Pak. 20 ya? 20. Ya, kalau bisa jadi ke 15 halaman. Jadikan 15 halaman, Pak. Iya, kalimatnya singkat aja kalimatnya. Dan tulisannya itu baik, Pak. New Romance ya, Time New Romance. Oh, diganti Times New Romance, Pak, bukan Arial. Bukan. Oh, soalnya di buku pedoman Arial, Pak. Masa sih?
Pedoman. Iya, Ada. Buku pedoman apa tuh? Pedoman apa? buku pedoman skripsi yang jurnal. Oh, ada judul skripsi pedoman seperti apa? Mau coba buka deh, buka deh. Ada, Pak. Sebentar, Pak. Buka aja ya, pedomannya, coba pedomannya. Seperti apa tuh? Buku pedoman skripsi nggak ada, pedoman tim bikin jurnal nggak ada. Oh, sebentar, Pak. Yang bikin buku skripsi itu kan saya bikin. Iya, Pak. Sebentar. Sebentar. Di- Sebentar, Pak. Saya cari buku pedomannya. Saya Saya ini orang luar kota. lanjut. Ke di ini, Pak, halaman 38. Di buku pedoman skripsi edisi ke-4. Buka artinya apa? Skripsi itu berapa tuh? Skripsi tahun 2005, Pak. 2005. Bukan 2015, lihat 2015. Oh iya, 2015, maaf, Pak. 2015. Ini bikin jurnal nih. Iya, di Bagaimana? halaman 37. Kopi selanjutnya. Nama mahasiswa, NIM. Mana ada tulisan mana? Yang Arial ya, Pak. Mana? Ini, Pak. Menggunakan font Arial ukuran 11. Oh. Ya ganti-ganti itu aja, ganti Times New Roman saja. Ganti Times New Roman. Oke, Pak. Baik, Pak. Ya. Udah lupa saya tuh. Jadi
Iya. Jadi diganti Ini skripsi itu tesis kamu ambil tuh? skripsi saya, Pak. Enggak, pedoman skripsi itu pedoman tesis tadi itu. Pedoman skripsi. Pedoman skripsi ya? Iya, Pak. Oh. Ada sih bikin itu ya. Lupa saya tuh. Ini, Pak, buku pedoman skripsi. Edisi ke-4. Iya. Oh iya. Iya. Ya udah. Kalau sudah, saya boleh minta tanda tangan, Pak. Kalau sudah Iya. jadi 15 page. Silakan ya. Tanda tangan basah atau online, Pak? Basah dong ke rumah saya aja. Oh, baik, Pak. Iya. Terima kasih, Pak siapa lagi? Sparta. Ya, maka sama-sama jadi nih. Ya, siapa lagi berikutnya? Izin stop sharing, Pak. Tapi tantangan yang lain udah tantangan, dosen 2 lagi udah tantangan. Sudah, Pak, dosen pengujinya. Udah. Terima Berikut kasih, siapa Pak. lagi? Ya, sama-sama nih. Berikutnya siapa lagi? Baru saya. Silakan. Boleh saya dulu, Pak? Boleh. Yang lain pada diam semua, pada tidur. Silakan. Oke, izin share screen ya, Pak. Kamu udah kan? Kemarin? Kemarin kan itu Pak ada miskom, saya nggak tahu harus minta ke akademik. Ini udah saya perbaiki, Pak. Oh, itu. Iya. Perbaikannya dari Pak Sparta, yang pertama memaknai arti hasil dari penelitian, yang kedua apa yang ingin dicapai dan diinginkan penulis dari ketiga hasil tersebut. Nah, itu Di sudah sini kamu. saya, Ya. di sini saya masukkan di bab 5-nya, Pak, di kesimpulan. Di sini saya jelasin hasil penelitian saya, terus di sini merupakan proksi dari modal intelektual berpengaruh positif. Hal tersebut menunjukkan FIC berdampak terhadap nilai ROA dan ROE. Jika FIC dikelola secara optimal, perusahaan untuk akan menghasilkan profit. Pengoptimalan pada sisi sumber daya manusia diharapkan dapat menciptakan Itu bukan efisiensi. kesimpulan itu bab 4 berarti itu. Kesimpulan itu singkat aja. Oh, oke, Pak. Berarti nanti kesimpulan itu kan singkat aja, jawaban dari permasalahan kamu aja kesimpulannya. Jangan panjang itu jangan panjang. Masukin di analisis bab 4 aja. Berarti cukup kemarin saya masukin di implikasi, Pak. Terus dari saran dari Bu Asri di bab 5-nya suruh tambahin kata-kata saya lagi kayak gitu, Pak. Nggak ngerti deh tuh. Kesimpulan tuh jawaban dari permasalahan aja, singkat aja. Baik, Pak. Nggak dijelaskan lagi tuh. Lu lagi aja. Baik, Pak. Berarti nanti saya cukup sampai berdampak terhadap nilai ROA ini aja ya, Pak. Ininya saya hapus. Iya, itu aja yang singkat aja. Iya, Pak. Permasalahanmu apa? Permasalahan pertamanya Pak, jawab tuh jawaban permasalahan pertama dari bab 4 itu apa jawaban permasalahan pertama. Singkat aja, satu kalimat. Oke, Pak. Ini saya hapus ya. Di sini saya udah jelasin kayak yang Bapak minta sih di bab 4-nya. Ya udah. Kalau gitu. Terus yang kedua mana tuh? Maaf, sebentar, Pak. Ini, Pak. Yang kedua saya suruh apa? Yang kedua apa? Oh, yang keduanya apa yang ingin dicapai dan diinginkan penulis dari ketiga hasil. Itu saya taruh di sini, Pak. Melalui analisis di atas, penulis berharap dapat berkontribusi dalam pengembangan modal intelektual. Menganjurkan manajemen perusahaan untuk memahami secara mendalam peran penting modal intelektual terhadap peningkatan kinerja perusahaan.
Berdasarkan analisis di atas, modal intelektual terbukti berperan dalam menciptakan peningkatan kinerja keuangan dan keunggulan untuk bersaing. Selain itu, pengelolaan modal intelektual yang optimal dapat memberikan manfaat untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik. Ya, terus Udah, Pak. Penjelasan apa? Kenapa, Pak? Apa yang ingin dicapai dari penulis ketika hasil itu apa? Apa tadi? Ini, intelektual terbukti berperan dalam pencapaian peningkatan kinerja keuangan dan keunggulan untuk bersaing. Aku ulang lagi kelima nih. Ya udahlah ya. Udah itu aja ya. Baik, Pak. Terima kasih, Ya. Pak. Nanti saya email ya, Pak. Diulang maksud saya bukan itu, tapi apa ya, susah banget. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Nanti kirim aja ke email ya. Baik, Pak. Oke, berikutnya siapa? Bapak izin share screen ya, Fitria. Iya. Kamu kemarin sampai di mana? Udah sampai bab 3, terus ada beberapa citation, Bapak mintanya bukunya diganti, Pak. Oh iya. Revisi yang pertama kemarin Bapak minta di bab 2 agensi teorinya disangkut pautin sama dependen saya manajemen laba, Pak. Iya. Itu saya udah sangkut pautin, jadi manajemen laba itu tidak lepas dari teori keagenan, karena teori keagenan ini itu menyatakan bahwa praktik manajemen laba dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara manajemen sebagai agen dan pemilik sebagai prinsipal, yang timbul ketika setiap pihak berusaha untuk mencapai dan mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendakinya. Adanya perbedaan kepentingan ini dapat dipengaruhi karena ada kebijakan yang diputuskan oleh manajemen. Dan prinsipal itu tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agen. Agen di sini mempunyai lebih banyak informasi mengenai perusahaan secara keseluruhan, dan hal inilah mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi yang disebut dengan asimetri informasi, Pak. Terus ketidakseimbangan inilah yang mengakibatkan adanya asumsi-asumsi bahwa individu-individu itu bisa bertindak untuk memaksimalkan dirinya sendiri, yang mengakibatkan agen memanfaatkan adanya melakukan tindakan manajemen laba. Dalam hubungan dengan keagenan, manajer ini memiliki asimetri informasi terhadap pihak eksternal itu lebih banyak dibandingkan prinsipal, dan lebih cepat dibandingkan dengan pihak eksternal. Dan hal inilah dapat memberikan kesempatan kepada manajer itu bisa memanipulasi laporan keuangan dan bertindak dan melakukan tindakan manajemen laba, Pak. Iya. Terus revisi yang kedua. Tolong di zoom lagi, kelihatan kecil banget. Oh iya, baik Pak. Dah. Revisi yang kedua itu manajemen laba. Kemarin saya Bapak maunya dari buku Subramanyam, Pak. Saya kemarin udah ke perpus, terus definisinya udah saya cari, yang didapat yaitu manajemen laba dapat didefinisikan sebagai intervensi yang disengaja oleh manajemen dalam proses penentuan laba. Biasanya untuk memenuhi tujuan. Bukan itu deh definisinya, bukan itu definisikan. Oh, tapi itu kemarin yang saya dapat dari bukunya, Pak. Bukan itu, untuk masa intervensi apa? Mana intervensi disengaja oleh manajemen dalam proses penentuan laba. Iya, memenuhi tujuan mementingkan diri sendiri, Pak. Bukan. Itu definisi adalah suatu proses. Definisi menyelaba itu di Surabaya itu menyelaba adalah suatu proses memilih metode di setelah akuntansi dalam rangka untuk capai laba tertentu itu. Oh baik Pak, nanti saya parafrase. Ini salah ngambil kok kamu tuh. Coba lagi deh. Iya Pak. Lagi tuh. Terus revisi yang kedua itu variabel kontrol saya Pak. Lihat itu yang di bab 2 salah itu, lihat di bab 2. Bab 2 atau bab 1 itu. Bab 2 kayaknya. Bab 2 Pak kemarin. Bab 2. Lihat situ salah kutip kamu tuh. Oh ya Pak. Terus revisi yang kedua di variabel kontrol saya Pak. Bapak kemarin mintanya buat bukunya dari Mankiew Inflasi. Di buku apa? Inflasi. Mankiew ya, oke. Ya. Ya, terus.
inflasi merupakan kenaikan tingkat harga secara keseluruhan dalam perekonomian, dan pertumbuhan inflasi yang stabil itu dapat mencerminkan kestabilan ekonomi dalam suatu negara. Ini Dan laba untuk itu, bagi sektor manajer laba itu kamu lihat di Iya, Pak. di buku Suramanyan dan juga di buku Godfrey ada itu Godfrey. Oh, Keduanya iya, baik, diambil, Pak. dari Godfrey ambil, Suramanyan juga diambil. Jadi kamu Oh, simpulkan iya, di sini apa ya? baik, Pak. Godfrey Counting Theory ya. Ya, baik, Pak. Ya terus. Selanjutnya itu growth domestic product itu saya udah ambil dari Mankio juga, Pak. Kemarin Bapak mintanya dari Mankio. Iya. Terus revisi selanjutnya itu leverage, kan kemarin saya pakai Kashmir, terus kata Bapak coba dicari buku yang lain, saya dapatnya buku Weston and Copeland, Pak. Iya. Udah, Pak, dari Bapak revisinya itu aja. Oke. Terus yang bab 3 udah? Bab 3 udah, Pak. Mana? Bukan. Sebentar, Pak. Ini bab 3 saya, Pak. Mana? Objek penelitian yang saya gunakan itu seluruh bank di Indonesia, Malaysia, dan Thailand yang terdaftar di Bursa Efek Negara bersangkutan dari tahun 2016 hingga 2020, Pak. Iya. Desain penelitiannya ini dari Bursa Efek Indonesia, Bursa Efek Malaysia, dan Bursa Efek Thailand, dan situs resmi perusahaan, jasa subsektor bank, dan jurnal-jurnal dan artikel yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Metode pengambilan sampelnya, saya menggunakan metode pengambilan sampel non-probability sampling dengan teknik purposive sampling method, Pak. Ya, selanjutnya, ini variable dependent, manajemen laba. Saya pakai model Jones, discretionary accrual, ada 3 rumus. Dan variabel independennya, saya GCG, Pak. Proksinya kepemilikan manajerial. Rumusnya yang pertama yaitu jumlah saham manajemen dibagi total saham yang beredar dikali 100%. Proksi yang kedua komisaris independen. Rumusnya anggota Dewan Komisaris Independen dibagi dengan total Dewan Komisaris. Untuk komite auditnya saya ambil jumlah berapa kali perusahaan melakukan rapat dengan komite audit, Pak. Iya, terus? Selanjutnya variabel kontrol saya ada bank size itu LN total aset, inflasi, ini rumusnya, Pak, IHK dikurangi IHK 1 dibagi dengan IHK 1 dikali 100, produk domestik bruto atau GDP-nya, itu pakai rumus ini dari Mankio. Leverage-nya pakai total hutang dibagi total aset, Pak. Saya pakai debt to asset ratio. Ya, terus apa lagi? Selanjutnya kemarin Bapak juga minta jurnalnya. Jurnal Bapak saya udah masukin, kemarin kan belum saya masukin, Pak. Saya udah masukin. Ini daftar pustaka saya, Pak. Iya. Daftar pustaka mana nih? Iya. Ini. Terus ke bawah ada berapa nih? Terus? Udah, Pak. Oke, udah. Udah daftar. Berbagi yang itu yang bab 2 itu ya? Iya, baik, Pak. Ya, terus nanti saya udah boleh daftar, Pak. Daftar aja. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Iya. Siapa lagi berikutnya? Siapa lagi? Berarti udah nggak ada ya? Saya tutup nih. Saya, Pak. Lama banget responnya, cepat lah. Iya, Cepat, Pak. Mas.
ini Pak, kemarin saya baru sampai variabel kontrolnya Pak. Iya. Variabel kontrolnya ini menggunakan ukuran bank ini, bank size. Lalu variabel dummy-nya ini periode sebelum dan selama pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan variabel dummy sebelum dan masa pandemi COVID dengan tujuan mengetahui perbandingan atas ada atau tidaknya indikasi praktik green banking sebelum dan masa pandemi COVID-19. Sebelum pandemi COVID yaitu tahun 2017 sampai tahun 2019, tandai dengan 0, sementara pandemi COVID tahun 2019 sampai 2020 tandai dengan 1. Lalu ini penelitian yang terdahulu. Penelitian ini merupakan replika dari penelitian Anggraini dengan judul analisis implementasi green banking dan kinerja keuangan ini terhadap profitabilitas Bank Indonesia periode 2016 sampai 2019. Sampel penelitian ini menggunakan purposive sampling dan diperoleh 9 bank yang sesuai dengan kriteria. Pengujian dengan analisis regresi berganda, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan green banking berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, kecukupan modal, tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Kredit bermasalah tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas, efisiensi bank berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas, tingkat likuiditas bank tidak berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Lalu yang kedua itu dari penelitian Karyani dan O'Brien tahun 2020 berjudul Green Banking and Performance, the Role of Foreign and Public Ownership. Penelitian ini mengumpulkan data dari 14 perbankan Indonesia atau 98 pengamatan Bank Year. Bank sampel berpartisipasi dalam proyek percontohan perbankan hijau dan terdaftar di investasi hijau atau antara tahun 2012 dan 2018 dengan menggunakan model kuadrat terkecil biasa. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik perbankan hijau berdampak negatif pada profitabilitas bank, tetapi berdampak positif pada nilai bank. Sementara itu, kepemilikan publik memperkuat efek negatif praktik perbankan hijau terhadap profitabilitas. Kepemilikan asing melemahkan dampak positif praktik perbankan hijau terhadap nilai bank. Dengan demikian, para pemangku kepentingan dapat menggunakan praktik perbankan hijau sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan keuangan karena memiliki pengaruh terhadap kinerja bank. Lalu yang ketiga ini dari penelitian Dewi dan Dewi dengan judul Corporate Social Responsibility, Green Banking, dan Green Concern on Banking Company in Indonesia Stock Exchange. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dan jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, dikumpulkan melalui studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan SPSS dengan pendekatan moderate regression analysis. Mas. Iya, Pak. Setiap peneliti sebelumnya itu kamu saya tahu populasi di mana, jumlah sampelnya berapa. Oh iya, Pak. Bahwa periode penelitiannya kapan. Periode penelitiannya kapan. Kemudian juga tempatnya di mana. Ya. Dan variabel digunakan apa saja, bukan semua variabel digunakan. Hasil gimana? Implementasinya. Ini kamu ambil di itu tuh, yang ambil di abstrak dong, dibaca jurnalnya ya. Oh, baik Pak. Iya, Jangan copy file ke abstrak tuh nggak ada jumlah sampel kadang. Dari itu ya. Iya, Pak. Ya. Nah, semua itu dibuat lagi tuh. Iya, Pak. Baik, Pak. Iya. Lalu ini apa? Jurnal ringkasan penelitian terdahulunya, Pak. Sampai 10. Lalu ini kerangka pemikiran saya, Pak. Jadi ada 2 variabelnya yang independen itu kebijakan green banking dan kegiatan operasional harian green banking. Bank size-nya itu menjadi variabel kontrolnya, Pak. Iya.
Lalu pengembangan hipotesisnya ini diikuti dengan kebijakan green banking baru saja diterapkan beberapa tahun terakhir di Indonesia. Pada kebijakan green banking dapat dilihat dari sisi kebijakan dengan 16 indikator yang telah dilakukan bank pada penelitian yang dilakukan oleh Udin tahun 2016. Dia mengatakan bahwa green banking adalah sebuah cara perbankan dalam melakukan bisnisnya dengan cara mempertimbangkan isu lingkungan, higienik, dan CSR. Pelaksanaan program CSR tentunya memerlukan biaya yang cukup, salah satunya adalah biaya bina lingkungan dan biaya kemitraan yang akan mengurangi laba atau pendapatan perbankan. Semakin tinggi biaya yang dikeluarkan perbankan pada pelaksanaan CSR, maka akan semakin profitabilitas bank, sehingga adanya hubungan negatif antara kebijakan green banking dengan profitabilitas bank. Selaras dengan penelitian Ratnasari tahun 2018, kebijakan green banking dan efisiensi bank terbukti memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap profitabilitas bank. Lalu penelitian Karyani dan O'Brien tahun 2020, green banking ini berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank. Tetapi penelitian Anggra ini, kebijakan green banking tidak terdapat pengaruh signifikan dan negatif terhadap profitabilitas bank. Sedangkan penelitian Saumya dan Arul Raja, praktik green banking memiliki pengaruh positif terhadap kinerja lingkungan bank. Dan penelitian Rahman dan Saudi, Green Banking Index ini berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank. Atas dasar pertimbangan dari penelitian terdahulu, maka hipotesis yang didapatkan kebijakan green banking ini memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Lalu yang kedua, pengaruh kegiatan operasional green banking terhadap kinerja keuangan. Ini penelitian yang dilakukan oleh Bialsia menunjukkan bahwa perbankan yang menerapkan green banking melakukan aktivitasnya dengan memanfaatkan sistem online, dengan membuat bank menjadi lebih hemat karena aktivitas operasionalnya yang paperless membuat biaya sedikit berkurang dan pengurangan energi yang lebih sedikit. Penelitian yang dilakukan oleh Singh tahun 2015 menemukan hasil bahwa penerapan green banking pada perbankan tidak hanya akan memberi manfaat pada lingkungan, tetapi juga akan memberi manfaat pada perbankan, yakni biaya yang lebih sedikit dan peningkatan efisiensi bank. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sabrahal 2013, bahwa perbankan harus memanfaatkan teknologi sebagai salah satu cara mencapai keberlanjutan. Lalu dalam penelitian Anggrey ini, operasional harian green banking terdapat pengaruh secara signifikan dan positif terhadap profitabilitas bank. Semakin tinggi jumlah aktivitas operasional perbankan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan internet, maka efisien kegiatan tersebut sehingga profitabilitas bank akan meningkat. Selaras juga dengan penelitian Ratnasari, operasional harian green banking berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap profitabilitas bank. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Acharya dan Loeb menunjukkan hasil bahwa perbankan yang menerapkan green banking memiliki kinerja yang lebih rendah dibanding perbankan yang tidak menerapkan green banking. Atas penelitian terdahulu, maka dapat dipertimbangkan hipotesisnya kegiatan operasional green banking memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Lalu bab 3-nya saya baru dari objek penelitiannya. Penelitian digunakan untuk objek penelitiannya ini ada kebijakan green banking dan kegiatan operasional harian green banking terhadap kinerja keuangan. Kinerja keuangannya ini diproyeksikan dengan ROA. Ini yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada periode 2017 hingga 2020. Ini 2 spasi ya, ngetiknya jangan 1,5 spasi. Kenapa, Pak? 2 spasi ketikannya. Oh, 2 spasi ya, Pak? Kan 2 spasi, jangan 1,5 spasi.
Oh iya Pak, saya 1,5 Pak. Tuh rubah sekarang tuh, rubah sekarang. Akhirnya kami bertanya. Sudah Pak. Lalu desain penelitiannya ini menggunakan jenis penelitian kausalitas dengan adanya hubungan sifat sebab akibat. Data yang digunakan sebagai objek penelitian ini menggunakan data sekunder. Data ini data yang diambil dari laman resmi website perbankan masing-masing dan juga dari Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini juga menggunakan data kuantitatif, Pak. Lalu metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria perbankan umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2020. Lalu perbankan umum konvensional yang mempublikasikan laporan tahunan dan laporan berkelanjutan secara lengkap sejak tahun 2017 sampai 2020. Lalu perbankan umum konvensional yang mempublikasikan jumlah data ATM dan data transaksi banking tahun 2017 sampai 2020 dan perbankan umum konvensional yang memiliki kriteria 16 indikator green banking. Lalu metode yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh data itu metode dokumentasi dan menggunakan metode kepustakaan, Pak. Saya baru sampai sini, Pak. Udah, Pak. Kalau diteruskan nanti ya. Halo, Mas Aldi? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Ini 2 spasi itu ya? Iya, Pak. Ini saya sudah rubah 2 spasi, Pak. Iya, oke. Iya, Pak. Iya. Data pustaka nanti belum bikin data pustaka ya, belum? Belum, Pak. Saya belum bikin, Iya. Pak. Oke. Iya, Pak. Oke, tutup ini ya, tutup ini. Iya, Pak. Baik, Pak. Iya. Bapak. Ya, berikutnya silakan Rinda Rafia ya. Iya, Pak. Di mana gelap wajahnya? Kasih lampu Kenapa, dong. Gelap wajahnya, kasih lampu depannya. Ya, sudah belum, Pak? Iya. Saya izin share screen ya, Pak. Iya. Kemarin Sampai di mana tuh? waktu saya bimbingan, Pak, sama Bapak, itu saya ada tambahan untuk di hipotesisnya, Pak. Jadi untuk perbandingan antara yang berpengaruh dan tidak berpengaruh dengan memberi alasan ada alinea gitu, Pak.
Ya. Sebentar, Pak. Nah, jadi untuk hubungan antara kepemilikan institusional dengan kinerja keuangan itu, jadi menurut Monica Dewi pada tahun 2019 itu menyatakan bahwa adanya pengaruh yang signifikan. Hal ini karena jika semakin tinggi kepemilikan institusional per perusahaan, maka kinerja perusahaan akan meningkat apabila pemilik dapat mengkondisikan perilaku manajemen agar bertindak sesuai dengan tujuan perusahaan. Sedangkan penelitian pada hadian 2021 kepemilikan institusional tidak berpengaruh. Hal ini karena dikatakan dapat terjadinya kehambatan kinerja keuangan bahwa pemilik mayoritas institusi hadir dalam pengendalian perusahaan, sehingga bertindak untuk kepentingan sendiri dan mengorbankan pemilik minoritas perusahaan. Kemudian itu pada hubungan Dewan Komisaris Independen dan Kinerja Keuangan juga sudah saya bandingkan, Pak, antara yang berpengaruh dan tidak berpengaruh dengan alasannya. Terus juga kemudian hubungan kinerja lingkungan dan kinerja keuangan juga sudah. Hubungan biaya lingkungan dan kinerja keuangan juga sudah. Lalu hubungan antara pandemi COVID-19 dengan kinerja keuangan juga sudah. Dan untuk bab 3-nya waktu saya perbaikan tabel pengukurannya saja, Pak. Saya sudah perbaiki. Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak. Jadi untuk variabel dependen itu kinerja keuangan yang diformulasikan dengan ROA, kemudian kepemilikan institusional itu ini apa definisi kok panjang banget nih. Definisi singkat aja. Ya Pak, berarti dipersingkat lagi aja ya Pak. Singkatnya jangan panjang itu. Ya, baik Pak, nanti saya persingkat lagi. Udah paling untuk bab 3-nya untuk tabelnya aja sih Pak, kemarin yang untuk direvisi. Terus untuk daftar pustaka saya sudah Pak, karena ini saya lagi nggak pakai laptop saya, jadinya daftar pustaka lagi ada di laptop saya Pak, filenya. Iya. Gitu Pak. Iya. Oke. Untuk selanjutnya bagaimana? Apalagi Rinda? Apalagi Rinda? Itu aja. Jadi gue teruskan lagi ya nanti ya. Iya Pak. Ya Rinda ya. Iya, kalau maaf Pak, saya mau tanya kalau untuk kayak Sempro itu perlu daftar isi atau enggak ya Pak? Ya perlu lah, semuanya perlu. Oke, baik atau Pak. sekal lengkap, cuma bab 45 aja nggak ada. Ya. Dan abstrak sama bab 45 aja nggak ada, sebisa ada. Ya. Oke. Berarti untuk pengajuannya bisa chat ke akademik ya Pak, Mbak Devita? Iya. Ya kamu selesaikan dulu ini ya. Iya Pak, baik Pak. Oke. Lagi Mbak Rinda ada lagi? Kalau misalkan sudah filenya saya kirim ke Bapak atau bagaimana Pak? Ya kirim ke saya semua. Okay. Kalau kamu daftar nanti kirim saya semua filenya. Ya. Setelah kirim Bapak dapat tanda tangan baru pengajuannya Pak. Iya. Okay. Sekalian aja. Kamu tanyakan sama si Devita, formnya apa Devita ya? Oh iya, kemarin saya juga sudah tanya-tanya sih Pak, untuk formnya kan dapat formnya Pak, jadi harus ngisi form dulu, nanti tanda tangan Bapak baru bisa pengajuannya Pak. Iya. Nanti kalau sudah dapat saya kirim ya Pak ke WhatsApp. Iya, mungkin. Ya, terima kasih ya Pak Sparta. Ya, sama-sama Rinda. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum Pak, izin live ya Pak. Ya, silakan. Terima kasih, sama-sama Mas. Ya.